عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والخلفاء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين جميع الشهداء والصالحين والعلماء العاملين وحكام المحدثين والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين والأجمعين خصوصا أرواح سيدنا الحسن البصري وجودة بعض الشيخ القادر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم مسلم المدني الشيخ محمد رشاد بن عبد الكريم البجلي الشيخ أشمع نور بن حاج إسماعيل البجلي شيخ نار بن الشيخ محمد زين بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وعلي درجات بالجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلى خصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل البيت نجمع توبة المغفرة وتوفيق الهداية واستقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير وعافية وعلى هذه النيات وعلى وصف صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قلوبه ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali kita diberinya kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat menaikkan kewajiban. Sekarang kita menaikkan kewajiban menuntut ilmu agama yang mudah-mudahan
Ta'ala selalu menguatkan iman dan takwa kita, mengabulkan semua hajat doa kita, memudahkan dan melancarkan semua urusan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehalifaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu biqaumin, manakala dimi'rajkan aku ya Nabi, marartu biqaumin, aku melewati sekelompok kaum. Nah, jadi bukan aku yang naik sorangan, tapi aku dinaikkan, dimi'rajkan. Urija ini naibul fa'il, ya kan? Fi'il yang naib inilah. Jadi dinaikkan, bukan Nabi yang naik seorang. Dan makanya peristiwa Mi'raj itu peristiwa ajaib yang tidak bisa ditempuh oleh seseorang pun kecuali hanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena siddiq dinaikkan oleh Allah. Manusia ada kawan, ya kan? Sampai wahyu ini pun, ya kan, bagian astronot tuh sampainya ke mana? Ke bulan aja malah. Ke Mars kita sampai ke dan ini bukan hanya langit pertama, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang menaikkan. Nah, artinya di sini Allah Taala berkehendak itu pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyaqul kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya lah, semua yang terjadi di alam dunia ini memang sudah kehendak Allah. Semua sudah ketentuan Allah. Kadada yang terjadi di alam dunia ini tak belujur di orang Banjar. Tak belujur, bukan ada. Yang kebetulan, bukan ada. Konsep yang hanya, bukan ada. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ini yang akan terjadi bulan 1, ya kan? Bulan 1 tanggal 1 2021 misalnya terjadi, ya kan? Ada yang terlanjur itu ada, dan semua berarti yang terjadi di minallah, sudah minallah, semua dari Allah. Makanya kita orang beriman wajib ridho terhadap takdir Allah. Rukun iman yang keenam yaitu percaya kepada qada dan qadar. Maksud daripada rukun iman yang keenam ini ridho lawan takdir. Jadi rukun iman yang keenam ini puncak dia. Apabila sudah kawan di puncak itu berarti sempurna imannya. Ya kan? Pun masih percaya kepada Allah hanya tingkatan pertama aja. Ya kan? Pun masih hanya percaya kepada malaikat hanya tingkatan kedua. Percaya kepada apalagi kitab-kitab hanya ketiga. Percaya kepada Rasul 4. Ya lah, hanya percaya kepada hari kiamat hanya 5 aja. Tapi sudah percaya kepada ketentuan minallah sehingga dia menerimanya,
itu tingkat puncak sudah mempunyai keimanan. Nah, jadi kita dapat mengkacai diri kita. Bagi yang sudah ridho terhadap takdir Allah, berarti imannya puncak sudah, imannya kuat sudah, imannya tinggi. Dan tinggal kita lagi buat diri kita nih lah, tentang takdir Tuhan ini kayak apa kita, masih pusang kah, masih sakit hati kah, masih kada menerima kah? Itulah ukuran iman kita. Ukuran iman bukan dipandang dari baju. Ya Allah, baju begulang tapi lawan takdir Tuhan maniwas terus. Tuhan guru orangnya kisahnya, tapi gumamai terus, sarik terus. Kan berarti kata buat iman juga sih deh. Harayan. Ya kan, sedikit biasa aja, bertolak pulang aja, kopiah biasa aja, tapi kalau takdir Tuhan ridho, benar sih, senang sih, ya kan menerima takdir Tuhan, no, itu hebat berarti, ya kan, berarti imannya tinggi sudah tuh. Nah, jadi sama-sama kita lakukan pribadi, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman oleh Allah Taala sehingga kita ridho terhadap takdir Allah. Amin ya Rabbal alamin. Arti ridho itu senang. Ridho itu senang artinya terhadap ketentuan Allah. Maka ketentuan Allah ini dua ya. Ada nikmat, ada musibah. Maka sini berganti nih. Kadang-kadang nyaman, kadang-kadang ada, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis, kadang-kadang berduit, kadang-kadang berujung, kadang-kadang rugi. Makanya bisa sudah berganti. Ada mau nak berujung terus, ada mau pasti kan ada ruginya. Kenapa jadi ada ruginya? Tuhan nak menguji iman kita ini sebatas mana? Nikmat saja kan kalau disyukuri. Namun kada nikmat kan, kaulah disadari. Diuji kita deh. Mau ngasih hidup di dunia ini pasti dah diuji oleh Allah. Ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempat ujian. Ya kan? Masih sekolah lagi kita. Mau masih hidup di dunia, berarti kita masih sekolah. Arti sekolah itu pasti ada ujian. Orang yang umpat ujian, apabila lulus maka naik kelasnya. Naik kelas. Kalau ada umpat ujian, naik kelas sampai disayangi guru di kelas itu. Ada naik kamu. Nah ini lah. Jadi inilah kehidupan yang kita jalan ini. Kalau tentang sepulus kita harap akan pan. Ya Allah. Sekelas Nabi pun banyak halangan rintangan, apalagi sekelas kita aja. Ya Allah, nang Nabi itu apabila sidin berdoa kabul, tapi ya deh dalam dakwah sidin, nang sidin dibayar selama 3 tahun, betul? 3 tahun diusiakan kada dikawani oleh orang kafir Quraisy. Orang Muslim itu diboikot, kada boleh perdagangan lawan orang Muslim, kada boleh perkawinan, kada boleh macam-macam. Bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, tapi 3 tahun. Ayo sekelas Nabi, masih ada nang kayak itu ya deh. Kita kan dihilani orang 3 tahun ya bang. Dibuang orang berarti bisa bunuh diri toh. Sapane lah. Nah, jadi artinya biasa aja, ya kan, dalam kehidupan kita ini ada yang kada nyaman, ya kan, ada yang kada sesuai harapan, ini menguji keimanan, ya kan. Nah makanya ayo kuati rukun iman yang ke-6 tadi. Pun sudah ridho biar lawan takdir Tuhan nyaman aja, ya Allah, hati dilapangkan, ini pasti ada kebaikan karena Allah Ta'ala Rahman Rahim, kasih sayang. Orang kasih sayang kadang mau menyiksa ya. Abang mama tuh kasih sayang lawan anak kadang mau menyiksa.
menyiksa lawan anak kucing tuh ya Allah, kelihatannya jaga setahun anaknya ketika lahir diikutnya bulunya. Sekalinya apa itu? Menggendong sekalinya. Ya Allah, orang nak hajar melihat umatnya lawan anaknya wang saja. Ada paham bahasa kucing. Perilaku kucing itu menggendong lah. Jangannya yang menggendong kayak manusia beruncak tak berjalan. Berjalan ya Pak. Nah, ya kan? Jadi karena Rahman Rahim itulah, maka semua yang terjadi di alam dunia ini pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya, walaupun ada sesuai harapan. Pun sesuai harapan harus manja kita nih. Yang ada anak ini kabul, anak itu kabul, anak itu kabul. Mana manja benar nih. Kamu nang itu terus kan kalau ketemu dada wali juga sama aku nih. Nah, ya udah. Ini ngaku wali. Nah, itu jadi darurat makanya mudaratnya nih pengabulan. Terus hati-hati kalau tak akui. Allah yang Maha Kuasa, bukan seorang mengharap. Dan makanya kadang-kadang Allah Ta'ala akan mengabulkan supaya tahu seorang ini hamba. Ya kan? Kadang-kadang garing supaya merasa seorang ini hamba. Kada begaringan terus kayak Fir'aun gitu. Fir'aun itu salah satu sebabnya yang mengaku Tuhan ada pernah garing. Batukannya ada, apalagi nama Fir'aun ya. Salismaannya ada, apalagi impus. Lalu yang aku jadi Tuhan hebat kalau aku jadinya ada pernah garing. Nah, jadi hati-hati kalau bisa garing lah. Kalau jadi Fir'aun gitu. Jadi maksud ulun garing itu wajar biasa tanda hamba. Biasa aja pengusaha bentukan biasa aja itu. Kalau inilah kayak bentukan ini aja. Aku sembahyang sempurna dan tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis. Kenapa? Aku aja yang diuji nih. Aku yang rugi, aku juga yang disambati, aku juga yang ini, aku juga. Gimana nih keadilan Tuhan? Ya Tuhan terserahku, Tuhan aku. Dan masih lagi lah minta balas lagi. Ulang langkah itu berarti masih minta balas. Berarti keikhlasannya kurang. Ikhlas itu ya dibalas kan ada kan tetap menggawi. Memberi orang tuh ikhlas ada mengharap balasan enggak? Ya Pak, namun ada mengharapkan balasan dan aku beri ini yang beri juga enak. Nah, berarti ada udang di balik bakwan. Andahan kita dikuatkan iman, amin ya rabbal alamin. Nah ini kembali kita. Jadi Allah memi'rajkan Rasulullah SAW. Nah di mi'raj itu Allah Ta'ala memperlihatkan, ujar Nabi, aku melihat suatu kaum lahum azfarun, mereka itu mempunyai cakar atau kuku min nuhasin, dari tembaga. Jadi diubah oleh Allah Ta'ala kukunya ini ya kan jadi dari tembaga. Yahmishuna wujuhahum, mencakar mereka itu akan wajah-wajah mereka, wasudurahum, dan dada-dada mereka dicakarnya, mencakar seorang muka atau dada. Fakultu, aku bertanya, man haulai ya Jibril, siapa golongan itu hai Jibril? Anehnya muhau dan dada seorang dicakar itu kenapa? Qala Jibril menjawab, haula'il ladina ya'kuluna luhuman nas, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Nah, maksudnya di sini menggibah. Ini sesuai ayat apa semalam, ayat
la yaghdab ba'dukum ba'dan, ya kan? Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi fakarihtum. Ya ada ayat semalam tuh, ya kan? Apakah janganlah kalian itu menggibah sebagian kepada sebagiannya, sukakah kalian di antara kalian itu memakan daging saudaranya, ya kan, yang sudah mati, maka itu dibenci, kada suka. Nah, jadi kiasan daripada luhuman nas ini adalah menggibah. Nah, jadi maksudnya hadis ini, orang yang menggibah di dunia karena azabnya di akhirat adalah mencakar muha dan dadanya sendiri. Dan sakit tuh, ya kan, maka pada sekali dua biar ya di akhirat itu balasan itu kekal abadi. Nangka ini kena sudah kesakitan, ya kan, bergulit pulang ke asal normal. Setelah normal kayak asal cakar pulang, sampai kesakitan lawas bergulit pulang, ya kan, sehat cakar pulang. Nah, nangka itu berulang-ulang. Itulah azab akhirat itu. Ya kan, amun sekali cakar hampir sakit habis sudah. Nah, kada jadi tuntung azab itu. Ya Allah, tapi ini kata amun khalidina fiha balawasan nauzubillah. Ya kan, nah makanya di sini perlunya kita taubat, minta ampun lawan Tuhan lah. Ya kan, kita yakin Allah tu Ghaffar, penerima taubat. Sebesar apapun dosa kita, ujur-ujur bertaubat lawan Tuhan, ya kan, insya Allah diampuni ya. Asal ya taubatan nasuha, jangan lagi menggawi, insya Allah ya. Ya kan, hatta ibu minaz dzambi kama la dzamba. Orang yang taubat dari dosa seakan-akan ia kada menggawi dosa, seakan-akan ia kada bisi dosa lagi, dihapus oleh Allah Taala. Sifat Allah Ta'ala itu asal wajib bertaubat. Ini nang khawatirnya adalah nang berdosa ini kadang merasa salah. Nah, ini nang benar ya. Seorang itu salah, kadang merasa salah, ada tahu-tahu. Nang kayak ini nauzubillah benar. Allah Ta'ala ini ya kan seakan-akan sudah mencatat ia memang sudah menjadi ahli neraka. Ya tadi, nah orang hidup di zaman Nabi nih, orang kafir itu apa ya kurangnya Nabi ya, melihat bahwa mukjizat Nabi sudah berhadapan dengan Rasulullah sudah masih lagi kada menerima. Kita jauh benar jarak lawan Nabi nih, 15 abad sudah sampai wahid ini nih. Mendengar kisahnya aja dasar takdir orang nang beriman kita. Ya kan, takdir beriman wahid itu ciri tanda sudah orang yang beruntung. Kita berimannya nanti ciri biar ada sudah tanda. Zamannya hujan itu tanda sudah mendung dah. Ya Allah, zamannya hendak sugih itu ada ciri dan kena payu ini menjualkan tanah orang. Ada ciri nih. Jadi ciri namanya ciri itu himong sudah, melihat ciri jadi himong sudah kita padahal karena itu yang diharapkan karena 100%-nya iya bujurnya ciri itu ya kan pas kena sakaratul maut. Ya Allah, itu kena finalnya mendasar ciri beruntung beriman sampai di akhir hayatnya ia tetap beriman, bahkan dia mengatakan dan meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau membaca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Bisa kita ya kan, dengan syarat yang kedua juga bisa. Nah ini itu kena apa namanya penentunya daripada ciri-ciri itu tadi. Kenapa hikmahnya hanya sebagai ciri supaya kita selalu mawas diri yang dipastikan. Nah kalau
sombong pulang kena. Nah ini benar. Jadi akidah inilah ilmunya, ilmu hakikatkah, ilmu syariatkah, ya Allah. Ini supaya memperkuat saja. Ada orang berpandir biar ilmu akidahnya, nah ilmu hakikat nih, kalau ilmu syariat nih, jadi berlawanan jadinya, kada mau sampuk jadinya. Nah itu salah, itu pahaman kayak itu, ya kan? Padahal, ya kalau ilmu hakikat lawan syariat itu saling menguatkan. Ya kan, saling menguatkan bagaikan zahir dan batin, bagaikan jasmani dan rohani. Itu saling berbarengan itu, ada mau terlepas. Kan salah memaham kayak itu, kayak bergerak ya orang nih, menghakikat jadinya sok surga itu terserah Tuhan nih. Ya kan, mesti masuk surga itu. Ya Allah, neraka itu mensyariatkan jadinya bersembahyang berpahala. Ya Allah, ya masuk surga. Amun kada sembahyang, saudara apa yang dosa, saudarakannya. Jadi kada langsung jadinya kalau syariat itu menghakikat. Nah, ini hati-hati orang kayak ini ya. Ini bisa kada sembahyang enggak gini. Makanya yakin benar nang itu pada hiya kalau sapunya juga aku berburu juga jadinya ini berbayar pulang. Guru berbayar. Bahan jadinya apa namanya? Orang nikah itu apa aja? Lain bermahar. Bermahar. Ujian gurunya kamu hendak nyaman lah hidupmu, hendaknya muridnya. Hendak akan sembahyang lagi, aku jangan menanggung, hendaknya. Nah, sekali sembahyang bayarannya 1 juta. 5 kali sembahyang dalam sehari itu sebulan berarti 5 juta maharnya. Nah iya iya sudah hati-hati apa itulah Pak Ampi sembahyang nyata sudah jalannya sasar kayak itu ya tadi bahagikat akidah ada basyari. Nah itu salah. Nah jadi ilmu kita ahli sunnah wal jamaah hakikat lawan syariat itu saling menguatkan, saling mendukung, bukannya berpelampang. Ada hakikat ke kanan, syariat ke kiri itu ada. Jalan bersamanya, saling menguatkan. Ya kan, mengkadang itu salah pahamnya dan ya Allah, mengkadang saling menguatkan itu salah memaham. Nah itu kesimpulannya. Nah ini. Jadi balasan orang yang menggibah ia tadi mencakar muka dan dadanya sendiri. Wa yaqa'una fi a'radihim dan mencela ia akan kehormatan mereka, ya kan? Atau ia tadi terhina. Nah lanjut wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kullul muslimi setiap muslim alal muslimi kepada muslim yang lain haramun haram damuhu darahnya wa irduhu kehormatannya wa maluhu dan hartanya. Artinya haram diambil, haram diganggu, haram dizolimi. Tidak boleh sesama muslim dah, ya kan, jangan dizalimi. Jadi yang kayak ini adalah mengamalkan seorang muslim aman dunia ini biar ya Allah nganggur polisi, nganggur satpol pp, nganggur tentara, kada kejahatan, kada boleh diganggu. Wah bisa polisi kada begawi lagi lah. Tapi akhir zaman kada ini kok ya kan, memang iblis setan kada tinggal di itulah hikmahnya. Kan Allah Ta'ala ini maha sempurna. Kalau hati sempurna itu ada semuaan, ada baik, ada jahat. Itu sempurna atau enggak itu tak? Pun baik aja kalau ada kejahatan, nah akhirnya ya kan polisi nganggur kan ya. Makanya nama cita
menciptakan kejahatan itu secara hakikat nih. Allah Ta'ala juga. Apa hikmahnya? Hikmahnya ini menjadi mawas diri lawan kita yang baik, jangan kayak itu. Ya kan? Nang kaya kakanakan inilah. Inya ini hanya bisa berjalan lalu ngalih benar ditegur oleh kawitannya, apalagi sampai ke tengah jalan raya, bahaya benar kalau ditabrak mobil. Lalu abahnya atau mamanya memandahi tetangga, apabila ada anakku nilah pindah anak ke jalan raya, takut hatinya sariki dahinya kalau berjuang, kamu rela aja, ya kan? Nah, supaya anak tadi kadang-kadang ke tengah jalan. Nang menyuruh menakutani tadi siapa? Abah, orang tuanya juga padahal, ya kan? Tapi hikmahnya supaya anak tadi jangan jalan raya. Nah itu gambarannya nang kayak itu tuh. Nang maulah, ya kan secara hakikat ya lah. Nang ada baik dari siapa? Allah Ta'ala juga supaya apa? Supaya kita jangan terjerumus ke situ. Ya kan, nang olah setan siapa? Allah Ta'ala juga. Supaya apa? Supaya kita ini lebih kuat berpegang kepada Allah, karena ada pemangsa ada pengganggu. Jakanya monyet kalau tahu monyet warik, kalau tahu warik hirangan. Naiknya ke atas pohon di pucuk, ya kan? Selagi ada angin, melepas tangan dia. Santai si waring tadi. Pas ada angin, berarti kencang. Kalau dia pikutnya, pikut visit kena waring tadi sampai terguyang-guyang sampai kali itu tatapnya kuatnya. Kenapa juga pikut pas visit tadi? Karena ada angin. Nah, melibatkan angin siapa? Allah Ta'ala juga. Ya kan? Jadi hikmahnya kenapa ada kejahatan, kenapa ada setan, kenapa ada nafsu, semua itu supaya kita makin kuat berpegang kepada Allah. Nah, secara hakikat itu. Kan itu hikmahnya ya. Makanya jangan bingung di dunia ini. Ya kan, kenapa lah ada aja orang mangka itu sabarinya. Maka ada baiknya lah. Biasa wajar itu kan sempurnaan Allah. Ada yang baik, ada yang jahat, dan supaya kita jangan terjerumus ke situ. Nah itu semua adalah itu. Nah iya tadi dari hadis ini ya kan, kita diharamkan darah dicucurkan, artinya menyakiti, memukulkan, apalagi sampai membunuh. Jangan sampai. Inilah kisos ada di hukum Islam yang Allah apabila membunuh pun juga dibunuh, apabila menampar pun ditampar juga. Di dunia ada terjadi kisah misalnya di Indonesia di akhirat kita hati-hati ya Allah, ya kan, hari pembalasan, hati-hati. Mungkin kita disangkal misalnya tampar orang, awas kan kalau dia akan tampar juga. Awak minum balas, minta jalan Tuhan, maka namparinya aja. Cuma tadi mengenapa nampar juga kena di akhirat, tak lambat masuk surga. Tak lambat masuk surga, orang jurut-jurutan sudah masuk surganya, nama nampar gitu aja lagi. Begini, sangkal badan masih. Dan jadi mau berbalasan kayak itu, berurusan lagi berarti. Sudah relakan biar aja situ, penting aku masuk surga nyaman. Nah, jadi artinya kalau lepas juga semuanya itu ada balasan. Dan makanya jangan sampai kita menzalimi orang lain. Nah, ya kan, darahnya, kehormatannya, hartanya, ada boleh dizalimi semuaan. Kan aman dunia padahal semuaan mengamalkan yang kayak ini. Iya, riwayat di kitab itulah di Hadramaut di Tarim sana ada seorang hakim beberapa tahun diangkat menjadi
diangkat menjadi hakim nih, nganggur sedih, nganggur. Setelah tahun yang berikutnya nak amping sedih, apa makan gaji buta. Kada gawian, ada orang nama lapor perkara ada pas sering kena amping biar sakalinya ada nama lapor, nah ada gawian sedih lah. Apa laporan nikah kedua? Ya kan, ulun ini ya kan nukar tanah, ya kan, sekalinya dalam tanahnya itu ada harta karun, ya kan. Jadi hendak ulun berikan harta ini nah kepada ampun tanah, sekalinya menolak. Perkaranya kayak itu. Jadi dong saya aku kata hakut menerima harta itu, ya kan, karena tanahnya sudah kujual, berarti seisi-isinya pun juga kujual. Betul lagi dong kayak ini. Bingung kalau kita lah, kelahiannya ini lah keren bener lah. Kelahiannya ini lah karena tetap menjual harta. Sebalik kita kelahian kita apa? Berabut harta. Bingung pulang. Hakim tadi dikira tadi masalah nang apa ya makanya kayak ini nah. Duh, kayak apa ininya? Nah kayak ini aja nah sudah. Jika bisa anak bisa apa anak akian. Jika mau bisa anak lah. Ada binian nak kawin akan nanti kamu dua karena beriakan tahu anak ikam. Oh, suka langsung. Selesai urusan. Kata orang lain lagi, ya kan? Jadi itu tadi lah, artinya mendasar semua orang muslim mengamalkan syariat agama, yakin bersabjur aman semuaan, ya kan. Mayoritas adalah agama di suatu daerah, insya Allah nang minoritas ya Allah. Mayoritas Islam nih suatu daerah, insya Allah minoritas aman aja, namun nang mayoritas Islam. Tapi walau namun minoritas Islam, mayoritas non Muslim, aduh kasihan ya Allah, bantainya, diskriminasinya, ya Allah macam-macam. Kita ruhamah bainahum, ya kan, insya Allah nyaman aja semuaan, karena memang ada kita toleransi itu ada, ya Allah. Dasar dianjurkan dalam agama selagi ada mahawur, ada boleh mahawur juga. Makanya di zaman sahabat itu ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Ya Allah, arti kafir dhimmi itu kafir yang dijaga, ya kan? Ini kada mengganggu dan kada diganggu juga, ya kan? Maka tetap punya sesama masyarakat di Madinah ketika itu, ya kan, diamankan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada kafir harbi. Nah ini nak memerangi, nak nakal nih, nak usil nih. Nah maka balasannya apabila dia perangi juga. Nah itu hukumannya, ya kan? Nah itu tadi Muslim aja insya Allah biar aman aja, aman asal bujur muslim. Nah mudah-mudahan kita semua insyaallah kan dikuatkan iman takwa, mudah-mudahan kabul hajat dan doa, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, nanti husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia wa ala sahbihi salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. illallah la
على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبارك وبارك وقرأنا ومعنا من أنواع الخيرات هذا المجلس فضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية واصلة رحمة نازلة وصدقة تقبلا تقدمه ثم ذلك أنه إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والشهداء والصالحين يا من علماء العاملين والمحدثين وقرابة وسادة الصوفية المحققين ولا أجمعين وثوابا ليس ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأقربتنا أجمعين أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى رحمن لا الزائر ولا ذاكر له أوصل لهم ذلك منا إليهم يا أرحم الراحمين ومن جعلها بلأنا من النار وحجبنا من النار وشرعنا من النار وإسقطنا من النار ونجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومنازلهم. اللهم ابصرهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة النيران يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم يا الله اجعلنا وأهل بيتنا وذريتنا أجمعين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر كل عسير يسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة عليك يسير وحاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. ربي يسير ولا تعسر ربي يسير ولا تعسر ربي يسير ولا تعسر بتمام بالخير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Berilah amin sama kita halal, taqabbalallahu minkum.